Salam saudara yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dalam Renungan Padinan GKJ Purwantoro, Sabtu Pahing 30 Mei 2026 bersama saya Haryasih Mulyati dengan tema menyenangkan Allah atau manusia. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan terambil dari Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah dari kita yang dapat merenungkan firman Tuhan dan meresapinya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman yang sangat menghargai penerimaan. Di media sosial, kita mencari tombol like dan followers. Di dunia nyata, kita seringkali rela mengubah prinsip hidup, cara berbicara, bahkan standar iman kita demi bisa diterima oleh lingkungan sekitar. Fenomena ini sering disebut sebagai people pleasing atau selalu ingin menyenangkan orang lain. Ribuan tahun yang lalu, Rasul Paulus sudah menghadapi dilema yang sama. Namun lewat suratnya kepada jemaat di Galatia, Paulus memberikan sebuah garis batas yang sangat tegas tentang siapa yang seharusnya kita sembah dan senangkan dalam hidup ini. Ada 3 renungan penting dari Galatia 1 ayat 10 ini. Yang pertama, jebakan menyenangkan manusia. Paulus mengajukan pertanyaan retoris, adakah ku coba berkenan kepada manusia? Paulus tahu betul bahwa jika ia mengkhotbahkan Injil yang gampang dan berkompromi dengan keinginan orang-orang pada masa itu, ia akan menjadi sangat populer. Menyenangkan manusia seringkali menuntut kita untuk berkompromi dengan kebenaran. Ketika fokus hidup kita adalah mencari pujian dari sesama, kita sedang berjalan di atas fondasi yang rapuh karena standar manusia selalu berubah-ubah. Yang kedua, standar tunggal seorang hamba. Kalimat penutup Paulus sangat menohok. Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kata hamba dalam bahasa Yunani berarti seorang budak yang hidupnya sepenuhnya dimiliki oleh tuannya. Seorang hamba tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Pilihan Paulus sangat biner, hitam atau putih. Kita bisa menjadi people pleaser, penyenang manusia, atau God pleaser, penyenang Allah. Kita tidak bisa menjadi keduanya sekaligus ketika kebenaran Allah dipertaruhkan. Yang ketiga, keberanian karena identitas. Mengapa Paulus begitu berani menolak untuk menyenangkan manusia? Karena ia sudah selesai dengan identitasnya di dalam Kristus. Ia tidak lagi mencari validasi dari dunia karena ia telah mendapatkan kasih karunia Allah yang sempurna. Ketika kita tahu bahwa kita berharga di mata Tuhan, kebutuhan untuk berkompromi dengan persetujuan dunia akan lenyap dengan sendirinya. Mari untuk menguji hati kita renungkan beberapa hal yang dapat kita renungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, dalam pekerjaan, apakah kita berani jujur dan berintegritas meskipun itu membuat kita tidak populer di antara orang lain yang suka curang? Yang kedua, di dalam media sosial, apakah konten dan status kita dibuat untuk memegahkan diri demi pujian manusia atau memuliakan Tuhan? Yang ketiga, di dalam kita mengambil keputusan, apakah kita lebih takut pada apa yang dikatakan orang lain atau apa yang dikatakan Tuhan melalui firman-Nya? Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi penyenang Allah bukan berarti kita harus menjadi orang yang kasar atau egois kepada sesama. Sebaliknya, ketika kita fokus menyenangkan Allah, kita akan mengasihi sesama dengan tulus, bukan karena ingin dipuji, melainkan karena itu adalah perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, selidiki hati kami hari ini. Ampuni kami jika sering kami lebih takut pada penilaian manusia daripada penilaian-Mu. Berikan kami keberanian seperti Rasul Paulus untuk teguh berdiri di atas kebenaran-Mu. Biarlah seluruh hidup kami, perkataan kami, dan tindakan kami hari ini hanya bertujuan untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Demikianlah renungan padinan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.